Well, hola people, konnichiwa, balik lagi bersama Selvian di channel aku Detek. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang tentu requestnya tuh ampe ke DM, ampe komentar ya kan. Yah, lain gak lain adalah brand Axio. Jadi Axio tuh kembali berulah lagi bre. Abis bikin gonjang-ganjing di pasar laptop gaming dengan Pongo seriesnya, sekarang mereka juga ngincer pasar laptop entry level dengan menghadirkan Hype series. Dan ini dia, Axio Hype 7 yang versi AMD. Axio sendiri tuh punya 4 line up buat Hype series ini ya. Pertama tuh ada Axio Hype 1 yang pakai Intel N4020 yang setara sama Celeron. Terus ada Axio Hype 3 yang pakai Intel Core i3 105G1. Selanjutnya ada juga Axio Hype 5 yang ada 2 SKU lagi bre, yaitu pakai Intel dan AMD. Pertama pakai Intel yaitu Intel Core i5 1035G4, dan yang AMD itu pakai Ryzen 5 5500U. Dan terakhir ada Axio Hype 7 yang pakai kubu merah, yaitu AMD Ryzen 7 5700U ya kan. Jelas dong ya kita mau review yang mana gitu. Ya Axio Hype 7 yang ini bre, yang AMD gitu. Dan sebelum ngebahas unit laptopnya, kita mau singgung sedikit untuk box yang dipakai bre. Boxnya tuh tampil full color nih ya kan. Sepertinya Axio tuh ingin menyampaikan pesan semangat anak muda sesuai nama produknya gitu loh. Hype series, menurutku ya fine-fine aja sih ya boxnya begini. Tapi menurut kalian gimana mengenai boxnya? Yay or nay? Coba tulis di kolom komentar. Hype banget gak sih pertanyaannya? Kalau buat unit laptopnya sendiri tuh tampil tetap formal ya, layaknya laptop entry level bre. Kenapa desain boxnya tuh nggak dituangkan ke unitnya langsung gitu loh? Ya biar cetar gitu kan. Kalau begini kan ya apa hype-nya coba kan? Ya bungkusnya doang yang hype, tapi ya laptopnya biasa aja gitu loh. Di sisi punggungnya tuh cuma ada logo Axio di pojok kanan atas, sisanya tuh ya polosan aja gitu. Tapi ya mungkin buat temen-temen yang suka minimalis, mungkin ini cocok lah buat kalian. Buat opsi warna di Axio Hype 7 tuh ada 2 bre, yang warna abu-abu dan juga biru. Dan soal dimensinya rasanya sedikit lebih compact ketimbang laptop 14 inci yang ada di studio kita. Panjangnya tuh 32 cm dengan lebar 20 cm, tapi dengan ketebalan yang hampir menyentuh 2 cm, tepatnya di 19,4 mm. Kalau bobot masih standar lah ya bre ya, nggak yang enteng-enteng banget gitu, nggak juga yang berat juga, ya sekitar 1,4 kg lah. Dan buat I/O portnya gimana nih? Ternyata I/O portnya itu cukup komplit dah, dan terbagi rata di frame kanan dan kiri. Frame kiri terdiri dari port power, port USB 2.0, port HDMI 1.4, dan 1 buah port USB 3.2 Type-C. Kalau frame yang kanan, kayak Sintong Lock ada, 2 buah port USB 3.2 Type-A ada, port combo jack audio, dan slot micro SD reader ada. Nah yang absen sepertinya cuma Ethernet port aja nih bre. Penting nggak penting sih sebenarnya ya. Dan sebagai gantinya karena port Ethernetnya nggak ada, pasti laptop ini punya konektivitas Wi-Fi. Tapi sayangnya masih Wi-Fi 5 dan belum Wi-Fi 6. Tapi udah ada Bluetooth juga ya, tapi Bluetoothnya versi 5.1. Ya agak jadul, sekarang kan udah 5.2 dan 5.3 kebanyakan gitu. Beralih ke layarnya nih ya, nggak nyangka loh ya, bezelnya ini yang dipakai tuh tipis begini bre. Udah gitu finishing bezelnya tuh menyatu sama keseluruhan bodinya. Cakepnya tuh yang begini nih ya, jadi nggak kontras gitu loh. Secara default wallpaper yang terpasang emang ada embel-embel hype-nya bre, tapi apalah arti sebuah wallpaper loh. Toh ujung-ujungnya diganti pakai foto ibu kita juga kan. Kalau kalian pasang wallpaper sukanya pakai foto apa? Pasti anime ya kan, yang gede-gede itunya. Komen dah. Dan buat spesifikasi layarnya basic aja ya bre, nggak ada yang istimewa. Ukuran panel yang 14 inci, resolusinya Full HD 1920x1080p dengan refresh rate ya 60Hz lah ya, harganya 6 jutaan gitu. Soal kualitasnya sendiri, panel ini punya coverage gambut sRGB sebesar 63%. Emang ya kalau layar laptop harga segini kurang bisa diandelin bre. Data maksimum brightness-nya juga masih jauh dari kata terang ya, cuma 215 nits doang. Kalau minimum brightness-nya udah cukup redup di angka 28 nits. Buat data rasio kontras, ini cukup mendekati standar IPS, tapi buat white point-nya biru banget bre. Target putih yang perfect kan di angka 6500 Kelvin ya kan. Pantes aja nih ya, di data color akurasi bar warna biru 1F-nya itu mentok kanan, bahkan nyampe tembus batas tuh ya. Warna lain sih udah cukup akurat ya bre ya. Rata-ratanya aja di angka 2,3 delta E. Cuma ya gitu bre, jumlah warna di panel ini kan nggak terlalu banyak karena coverage gambut sRGB-nya kehilangan 36% warna gitu loh. Turun ke sisi keyboard, sama kayak keyboard di laptop lain, layoutnya tuh pakai 68% biar compact. Tapi syukurnya buat Aroki ukurannya tuh full size bre. Cuma F-row-nya aja yang separuh gitu. Tapi masih terbilang gede sih ya, bukan yang kecil banget kayak di laptop lain. Terus ada detail yang aku suka di sini ya, tombol powernya tuh terpisah coy. Udah jarang banget kan
nemuin laptop yang tombol powernya terpisah. Biasanya nyambung sama keyboard gitu loh. Padahal menurutku pribadi tombol power tuh ya sakral gitu loh, nggak harusnya digabungin sama tombol lain gitu loh. Soalnya kan takut nggak sengaja kepencet gitu kan. Sisanya keyboard ini tuh pakai font yang formal dan punya backlit dengan warna yang putih dan 3 level brightness bre. Dan kita pindah ke touchpadnya. Karena area keyboardnya tuh makan 2/3 bagian body, maka dari itu posisi touchpadnya tuh mepet banget ke pinggir bre. Luas areanya juga nggak begitu lebar, tapi memanjang dengan karakter surface yang agak keset gitu. Jadi buat handling kursornya ya perlu tenaga ekstra lah ketimbang surface yang licin. Dan sekarang kita masuk ke spesifikasinya nih ya. Laptop ini tuh ditenagai prosesor yang kalau dari segi umur tuh udah jalan ya hampir 3 tahun bre. AMD Ryzen 7 5700. Ya di harga segini sih oke lah ya. Prosesor ini tuh punya 8 core 16 thread dengan clock speed up to 4,3 GHz dan TDP-nya tuh up to 25 watt. Dari segi angka tadi, bisakah prosesor ini mengimbangi prosesor-prosesor zaman sekarang? Berdasarkan benchmark Synthetis Cinebench R20, kami bandingkan dengan beberapa prosesor yang tertanam di laptop atau mini PC dengan harga yang mirip. Ada Core i3 1315U di unit VivoBook 14, lalu ada Core i7 1255U di unit mini PC BMax B8 Pro, dan juga kami bandingkan dengan Ryzen 5 5500U di unit HP 14S. Hasilnya, buat kemampuan single core emang kubu merah ini masih keok bre ketimbang dua pembanding dari kubu biru gitu ya. Tapi buat kemampuan multicore-nya, Ryzen 7 5700U unggul mutlak dari ketiga pembanding tadi. Bahkan selisih terdekatnya yaitu Ryzen 5 5500U beda hampir 30% bre. Wajar ya dari Ryzen 5 ke Ryzen 7 gitu loh. Tua-tua oke juga nih prosesor bre. Tapi buat konsistensinya masih ngadi-ngadi nih ya. Wajar lah laptop entry level dengan cooling system ala kadarnya. Di 5 pengetesan Cinebench R20 skor multicore-nya agak naik turun kayak roda kehidupan gitu lah kan. Buat GPU-nya tentu bukan discrete ya kan. Di sini pakai Radeon Vega 7 yang punya clock speed up to 1,9 GHz terlihat kenceng ya. Tapi faktanya berdasarkan grafik score di 3D Mark Firestrike dan 3D Mark TimeSpy, kemampuan iGPU di laptop ini 11-12 jika dibandingkan dengan iGPU yang ada di Ryzen 3 7320U dan juga iGPU dari Core i3 1315U bre. Nah, ini dikarenakan memang karena RAM atau memorinya yang masih pakai 5000 series itu belum bisa pakai DDR5. Dan soal RAM, karena masih pakai Ryzen 5000 series bre, di laptop itu masih pakai platform memori DDR4, nggak bisa pakai DDR5. Dengan kapasitas yang ada di unit kami itu 8GB 3200 MHz. Untungnya RAM memori yang kita pakai tuh tipenya RAM SODIMM dan masih ada satu slot lagi buat keperluan upgrade kapasitas pastinya. Sedangkan buat storage-nya cuma ada satu slot M.2 NVMe SSD yang udah terisi satu buah SSD dengan PCIe Gen 3 berkapasitas 512GB yang transfer speednya terbilang standar buat zaman sekarang bre. Speed rate-nya tuh di angka 2500 MB/s dan speed rate-nya di angka 1800 MB/s. Kalau kalian mau ganti SSD yang kapasitas lebih gede, jangan ambil yang PCIe Gen 4 ya. Soalnya si prosesornya tuh cuma kompatibel sama PCIe Gen 3 doang. Catat nih ya, biar nggak mubazir gitu loh kalian beli PCIe Gen 4. Baterai di laptop ini kecil loh, buat ukuran Ryzen 7 bre, cuma 45 Wh. Tapi ternyata awet betul laptop ini. Menurut pengujian kami, pakai metode streaming YouTube 1080p di brightness dan volume level 30%, baterai life-nya tuh tembus 7,5 jam bre. Awet kan? Tapi buat charging time-nya agak slow nih ya, slow pelan-pelan bosku ya. Butuh waktu 2 jam lebih padahal adapternya tuh rada gede bre, sekitar 65 watt. Kenapa dah? Dan buat utilitas lainnya, Axio tuh ngasih webcam lengkap dengan cover lens-nya bre. Buat urusan privacy, ini detail kecil tapi ternyata dapat perhatian ya. Nice nih Axio. Cuma buat spesifikasi webcamnya ini sangat standar bre. Di 720p perekaman video dilengkapi dengan 2 buah pasang mikrofon yang udah built-in di kedua sisi webcamnya. Speaker di laptop ini juga terbilang pas-pasan aja ya dengan stereo speaker di sisi bawah body. Buat kualitasnya berikut sampelnya bre. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman dari webcamnya Axio Hype 7 versi AMD ya. Dan dia udah punya dual mikrofon atau mikrofon stereo dan udah ada cover lensnya untuk urusan privacy ya. Dan ini kita rekam dalam kondisi cahaya yang cukup ya. Dan gimana menurut kalian? Tapi menurut aku pribadi sih webcamnya tuh ya ala kadarnya lah bre. Bisa dibilang nih
terlalu gelap lah, padahal ini cahayanya cukup gitu. Dan ya itu dia untuk kualitas webcamnya. Sekarang masuk ke pembahasan produktivitas. Jangan berharap banyak sama laptop 6 jutaan ini bre. Bisa dipakai buat editing video, ya syukur lah ya. Dan laptop ini masih oke lah buat editing video kalau kalian ngedit tipis-tipis. Itu pun mentok di resolusi Full HD ya bre ya. Kalau tes preview footage Full HD masih lancar jaya meski di set full preview. Sedangkan buat preview footage 4K, laptop ini jelas banget kewalahan ya. Di preview 1/8 aja nge-lag parah bre. Dan kalau buat render time, footage Full HD mentah berdurasi 1 menit bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit 6 detik. Bukan angka yang istimewa emang bre. Kalau dibandingkan dengan VivoBook Go 14 yang cuma pakai Ryzen 3 7320U, footage yang sama bisa selesai dalam waktu 35 detik aja. Jauh sini ya. 1/2. Pada laptop ini kami juga lakukan pengujian gaming tipis-tipis. Cuma di 4 game aja bre. Mulai dari game Forza Horizon 4 kita tes di resolusi 720p dengan preset rata kiri. Ternyata Ryzen 7 5700 di sini masih kewalahan bre. Rata-rata FPS-nya tuh didapat masih jauh dari standar playable di 60 fps. Dan buat game GTA 5 pun demikian ya. Kita cuma bisa tes di resolusi 600p dengan average masih di bawah 50 fps. Di game Genshin Impact performanya tuh lebih baik lah ya ketimbang game GTA 5 tadi. Di preset 720p masih menyentuh 50-an FPS dengan render resolution di 0,8. Dari keempat game yang kita tes, mungkin cuma Valorant yang paling playable di laptop ini bre. Wajar sih ya, soalnya ini game ringan. Kalau tes di resolusi Full HD juga masih dapat 70-an FPS rata-ratanya bre. Kemungkinan besar kenapa gamingnya itu ya performanya nggak begitu baik karena memang RAM yang dipakai masih single channel. Ya harusnya sih kita tes dual channel, cuma masalahnya RAM-nya kita nggak ada gitu yang sama gitu. Dan soal persuhuan duniawi gimana nih? Cooling system di Axio Hype 7 ini pastinya sangat sederhana bre. Cuma mengandalkan satu buah heat pad yang pembuangan panasnya tuh dibantu satu buah kipas dan kipasnya tuh bisa dibilang kecil gitu loh. Padahal kan areanya cukup luas. Kenapa nggak dibikin gede aja kipasnya bre? Pada kondisi idle pun suhunya udah terbilang hangat ya di angka 50 derajat Celcius dengan TDP sekitar 3 watt. Pas kita tes buat GTA 5 suhunya tuh stabil di angka 72 derajat Celcius dengan TDP yang tertahan di angka 15 watt. Sedangkan pas kita tes buat simulasi work office di PC Mark 10 jelas ya suhu dan TDP-nya tuh sangat fluktuatif. Suhu tertinggi itu sempat nyentuh 85 derajat Celcius dengan titik terendah di kisaran 50 derajat Celcius. Terus buat TDP-nya sempat nyentuh 25 watt yang artinya menyentuh power limit dari si prosesor ini bre. Tapi ternyata cooling system di laptop ini tuh belum bisa bekerja dengan maksimal nih. Belum optimal cooling systemnya. Ya kalian lihat sendiri aja tadi kan, kipasnya kecil, heat pipe-nya cuma satu. Kalian bisa lihat di grafik berikut, kami melakukan pengujian multicore 10 menit loop di Cinebench R23. Di menit-menit awal sang prosesor sempat nyentuh di TDP 25 watt dengan suhu terpanasnya tuh di angka 90 derajat Celcius. Tapi selang berapa waktu langsung throttling dan TDP-nya tuh jadi drop ke 15 watt dengan suhu yang dijaga juga stabil di angka 73 derajat Celcius. Kalau buat suhu permukaan laptop ini kita coba tes simulasi work office lagi di PC Mark 10. Pada kedua sisi wrist rest tentu adem ayem aja bre. Tapi pada area keyboard khususnya di area tengah suhunya tuh cenderung hangat di kisaran 36 sampai 38 derajat Celcius. Dan buat hotspotnya tentu ada di area exhaust laptop ini yang letaknya tuh di area kanan bodi dan di bawah layar bre. Dan akhirnya selesai juga review atau ulasan dari kita ya mengenai Axio Hype 7 AMD yang kalian tunggu-tunggu ini ya. Kesimpulannya sendiri gimana nih bang? Apakah konfigurasi cooling yang cukup sederhana ini jadi penghambat performa si Ryzen 7 5700 ini? Menurut kami sih iya bre. Tadi kelihatan di grafik Cinebench R23 yang harusnya di prosesor bisa jalan di 25 watt, tapi karena coolingnya tuh ya demikian rupa ya, maka performanya tuh terlimitasi di 15 watt aja bre. Dan yang kedua performa gamingnya tadi udah kita sebutkan kan, itu bisa kalian tingkatkan FPS-nya dengan cara upgrade RAM ke 16GB dual channel. Karena laptop ini masih punya satu slot RAM SODIMM pastinya. Pertama kita mau ngomongin nilai plusnya dulu nih. Ya udah jelas ya laptop Axio Hype 7 AMD udah pakai AMD Ryzen 7 5700U. Ukuran keypadnya nggak ada yang kecil, termasuk ROG. Ada cover lens di bagian webcam. I/O portnya terbilang lengkap dengan slot micro SD reader full size. RAM-nya bisa di-upgrade tadi kan. Terus hinge atau layarnya tuh bisa dibuka up to 180 derajat. Baterainya juga lumayan awet nih. Dan untuk nilai minusnya nih bre, tadi udah kita bilangin ya, cooling sistemnya tuh kurang proper. Tampangnya tuh nggak hype, padahal namanya hype gitu. Tampangnya biasa aja deh. Dan untuk kompatibilitas SSD-nya baru support PCIe Gen 3 dan RAM
RAM-nya masih DDR4. Tapi sebenarnya kekurangan tadi itu bisa kalian ganti lah ya, untuk ya upgrade RAM-nya ke 16 GB supaya untuk gaming performance-nya naik sedikit. Tapi untuk performa prosesornya memang nggak bisa diakalin lagi karena memang cooling sistemnya yang cukup sederhana tadi, bre. Ya, harusnya dapat 25 watt dipangkas jadi 15 watt doang gitu. Dan untuk harganya sendiri gimana nih ya? Dimulai dari kekurangan dan kelebihannya tadi mengenai Axio Hype 7 AMD ini, harganya tuh mulai dari 6 jutaan kembali 1.000 rupiah ya kan. Dengan harga segini nih, bre, kalian udah dapat Ryzen 7 5700U. Tapi sayangnya memang ya itu dia, kena pangkas untuk power limitnya gitu. Dan soal after sales dan garansi ini yang sangat amat banyak dipertanyakan oleh klien-klien pada nih. Axio gimana nih bang after salesnya? Axio gimana untuk garansinya? Garansi untuk Axio series ya, yang Axio Hype 7 AMD dan Axio Hype lainnya, itu garansinya 1 tahun aja, bre. Kenapa nggak 3 tahun juga kayak Axio Pongo seriesnya mereka? Ini aku juga kurang tahu nih. Masa garansi ya menurut kami bisa jadi deal breaker nih ya buat calon pembeli yang udah ngelirik laptop ini, yang udah minat sama laptop ini gitu. Tapi buat after salesnya nggak perlu ragu, bre. Soalnya Axio udah punya 174 cabang service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga ada same day service. Jadi buat perbaikan di atas 6 jam lebih, kalian bakal dikasih laptop pinjaman sebagai unit pengganti laptop kalian yang lagi di servis. Ya menurutku pribadi untuk Axio Hype 7 AMD ini di harga 6 jutaan kembali 1.000 ini bolehlah dipertimbangkan karena ya cukup rekomen lah untuk kalian lirik. Gimana menurut kalian lah mengenai Axio Hype 7 AMD ini? Coba tulis di kolom komentar. Apakah kalian udah puas dengan performance dan review dari kami? Coba dah kita diskusi di kolom komentar, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selfie yang selaku di channel Selfie yang selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, bre. Bye-bye. Bang, udahlah bang, capek banget. Lagi rekaman nih ya, Axio Hype 7 AMD. Depanku ini lagi motong-motong keramik. Samping juga udah mulai keramik-keramikin ya kan.